Di sini kami akan menjelaskan mengenai aliran monetarisme. Monetarisme merupakan teori ekonomi yang menekankan pentingnya pasokan uang dalam menentukan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan berdampak langsung pada tingkat inflasi, output ekonomi, dan tingkat pengangguran. Di sini saya Dapa Ramadan Putra Krisnadi. Saya Kansa Jakira. Saya Nazma Nuzatul Marhamah. Saya Miranda Cecilia Sinambela. Saya Karina Rahma Aidia. Sejarah daripada aliran monetarisme. Pada dasarnya, paham monetarisme hadir sebagai doktrin setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Saat itu muncul berbagai jenis pertanyaan dari orang-orang Keynesian mengenai penekanan kebijakan fiskal tahun 1935 sampai 1960. Pada waktu itu, penjelasan mengenai teori monetarisme adalah digunakan untuk menentukan nilai uang. Pada masa Romawi, pemikiran mengenai monetarisme sudah banyak diketahui dan kemudian digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kondisi inflasi karena emas yang berasal dari Amerika hingga pasar Eropa selama abad ke-16. Pemikiran monetaris mencakup 3 hal utama. Yang pertama, perubahan pendapatan nasional dipengaruhi oleh permintaan uang yang berdampak pada pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada kebijakan moneter, menekankan penggunaan kebijakan moneter sebagai alat utama untuk menangani guncangan ekonomi, bukan kebijakan fiskal. Yang ketiga, ada pasokan uang, menekankan pentingnya pengendalian pasokan uang yang seimbang dengan kebutuhan dunia usaha, tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Salah satu tokoh yang menganut aliran monetarisme yaitu adalah Milton Friedman. Milton Friedman merupakan seorang ekonom Amerika Serikat yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Ia dilahirkan pada tahun 1912. Friedman juga dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam aliran monetarisme. Sebuah aliran ekonomi yang menekankan peran penting uang dalam perekonomian. Penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi yang diterimanya pada tahun 1976 semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh di dunia. Milton Friedman berkontribusi kepada ekonomi melalui yang pertama ada teori kuantitas uang. Inflasi yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang yang lebih cepat dari output ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada aturan moneter. Bank sentral harus mengontrol jumlah uang yang beredar dengan laju tetap untuk stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada kritik terhadap kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang berlebihan tidak efektif, inflasi dan meningkatkan defisit. Sementara kebijakan moneter lebih efisien. Kekurangan dan kelebihan dari teori Milton Friedman. Yang pertama, kekurangannya yaitu fokus pada jangka pendek, lalu kurang memperhatikan pemerintah, ideologi pasar yang ekstrim, rigiditas aturan moneter, dan yang terakhir keterbatasan kebijakan moneter. Kemudian, kelebihan daripada teori ini, yang pertama, menghidupkan kembali teori kuantitas uang. Yang kedua, fokus pada stabilitas harga. Yang ketiga, kritik terhadap intervensi pemerintah. Dan yang terakhir, aturan moneter sederhana. Teori Milton Friedman, khususnya monetarisme dan pasar bebas, masih sangat relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Meski pandangannya seringkali menjadi perdebatan, konsep seperti stabilitas harga dan peran terbatas pemerintah dalam ekonomi menjadi isu sentral dalam kebijakan moneter. Tantangan ekonomi modern seperti inflasi dan ketidaksetaraan telah memicu kembali minat terhadap gagasan Friedman. Namun, penerapan prinsip monetarisme dalam konteks ekonomi semakin kompleks
sehingga membutuhkan penyesuaian dan evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada tokoh lain yang menganut paham monetarisme, yaitu Anna Schwartz. Anna Schwartz adalah ekonom terkemuka yang berkontribusi besar dalam pengembangan aliran monetarisme, terutama melalui kolaborasinya dengan Milton Friedman yang lahir pada 11 November 1915 di New York City, dan ia meraih gelar PhD dari Universitas Columbia pada tahun 1941. Schwartz bekerja di National Bureau of Economic Research dan bersama Friedman menulis karya penting yaitu A Monetary History of the United States 1887-1960 yang diterbitkan pada tahun 1963. Kontribusi daripada Anna Schwartz. Anna Schwartz berperan penting dalam mengembangkan teori monetarisme yang menekankan bahwa perubahan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi ekonomi. Dalam A Monetary History, Schwartz dan Milton Friedman berargumen bahwa fluktuasi uang beredar adalah penyebab utama fluktuasi pendapatan nasional, terutama selama depresi besar. Mereka menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang buruk dan kegagalan sistem perbankan memperburuk krisis ekonomi tersebut. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan monetarisme menurut Anna Schwartz. Kekurangan teori dari Anna yaitu yang pertama, efektivitas kebijakan moneter cenderung simetris, terutama selama masa resesi, ketika bank-bank enggan memberikan pinjaman karena perbankan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Akibatnya, dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi terbatas. Yang kedua, cenderung mengabaikan faktor lain yang mempengaruhi ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan dinamika pasar tenaga kerja. Ada pula kelebihan dari teori monetarisme dari Anna Schwartz, yaitu yang pertama, monetarisme memfokuskan pentingnya menjaga kestabilan jumlah uang beredar untuk mengontrol inflasi. Dengan menjaga stabilitas harga, teori ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, menyediakan analisis historis yang kuat dengan bukti empiris tentang hubungan kebijakan moneter dan kondisi ekonomi. Melalui karya-karya seperti A Monetary History of the United States pada tahun 1867 sampai 1960. Relevansinya dengan masa kini, yaitu pemikiran Anna Schwartz dan Milton Friedman, masih sangat relevan di era modern, terutama dengan meningkatkan kekhawatiran tentang inflasi dan stabilitas ekonomi global. Beberapa aspek dari teori monetarisme seperti pentingnya menjaga jumlah uang beredar dan kestabilan harga masih menjadi dasar kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral di berbagai negara.